Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faqahana fid-din wal aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Jemaah Masjid Jami'atul Ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita kembali bersama-sama mengucapkan alhamdulillah, bentuk puji syukur kita, rasa terima kasih kita atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah Allah yang dikaruniakannya kepada kita semua. Jemaah Masjid Jami'atul Ummah, kita kembali dibimbing Allah Subhanahu wa taala untuk kembali melaksanakan kewajiban kita bersama di dalam menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan keistiqomahan kita ini sebagai jalan kita diwafatkan husnul khotimah, dan mudah-mudahan kita dihisab Allah Subhanahu wa taala bi hisab. Dan tak lupa kita kembali berniat, nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku beriktikaf di masjid ini sunat atas karena Allah. Salawat serta salam marilah kita sampaikan dan kita bacakan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, dzurriyyah dan pengikut beliau hingga akhir nanti. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa kum bid darain, amin. Wa minas suratil lati yuzkaru biha al-qamar wa hiya kulluha makkiyatun ayatuha khamsun wa khamsuna wa kalimatuha salasumi'atin wa isnatani wa arba'una wa hurufuha alfun wa arba'atumi'atin wa salasatun. Dan di antara surah yang disebutkan pula di dalam Al-Quran yaitu surah Al-Qamar, itu surah bulan. Wahiyya kulluha makkiyatun, surah Al-Qamar ini semuanya ayat makkiyah. Artinya ayat ini turun di Mekah, bukan di Madinah. Ayatuha khamsun wa khamsuna, ayatnya itu ada 55. Wa kalimatuha, kalimat-kalimatnya salasumi'atin 300, wa isnatani 2, wa arba'una 42 342, wa hurufuha alfun, huruf-hurufnya 1000, wa arba'atumi'atin 400, wa salasatun 3, 1403. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabatis sa'ah wa insyaqqal qamar. Iqtarabatis sa'ah, sangat dekat sekali yang namanya sa'ah, hari kiamat. Wa insyaqqal qamar, dan terbelahnya bulan terbagi menjadi 2. Itu min alamatil qiyamah, termasuk daripada tanda hari kiamat. Jadi pernah kejadian di zaman Rasulullah SAW, Abu Jahal ingin membuktikan kenabian Rasulullah SAW dengan meminta supaya Rasulullah SAW berada di sebuah bukit lalu untuk membelah bulan. Dikumpulkan kaum Quraisy pada waktu itu. Nah, setelah Rasulullah membelah bulan yang pertama dipindah Rasulullah ke atas bukit sebelah sana. Bulan yang sebelahnya lagi dipindah Rasulullah ke sebelah sampingnya. Ternyata orang-orang kafir pada waktu itu tidak mempercayai daripada hal yang demikian. Mereka mengatakan sihir mustamir itu adalah sihir terus menerus. Wa iyyaru ayatan yuqraduna, sekalipun mereka itu melihat itu tanda kebesaran Allah, yaitu terbelahnya bulan, yuqridu, mereka itu mendustakan. Wa yaqulu nasihrun mustamir,
mereka kafir Quraisy pada itu mengatakan itu adalah sihir yang terus-menerus yang didatangkan daripada Muhammad. Wa kadzabu wattaba'u ahwa'ahum, mereka mendustakan dan mengikuti hawa nafsu mereka. Wa kullu amrin mustaqir, dan setiap perkara-perkara itu mustaqir, sudah ada ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad ja'ahum minal anba'i ma fihi mustajir hikmatun balighatun fama tughnin nuzur. Sungguh telah datang kepada penduduk Mekah di dalam Al-Quran itu minal amba'i, daripada cerita-cerita umat-umat terdahulu, ma fihi, yang ada di dalamnya itu mustajir, sebagai larangan daripada supaya jangan kafir. Al-Quran itu isinya menyuruh beriman kepada Allah dan jangan sampai berkafir. Itu isi Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa taala. Hikmatun balighatun, hikmah yang telah disampaikan daripada Allah. Fama tughnin nuzur, maka tidak ada alasan lagi untuk tidak beriman kepada Allah. Fatawalla anhum yauma yad'u da'i ila syai'in nukur. Berpalinglah wahai Muhammad nanti di hari kiamat. Yauma yad'u da'i, pada ketika malaikat itu memanggil ila syai'in nukur, kepada sesuatu balasan di hari kiamat. Khusya'am absaruhum yakhrujuna minal ajdasi ka'annahum jaradun muntashir, menundukkan mereka pada waktu itu akan wajah mereka. Yakhrujuna minal ajdasi, mereka keluar daripada kubur itu. Ka'annahum jaradun muntashir, seperti belalang yang berterbangan. Inilah beberapa ayat yang disebutkan di dalam Al-Quran ini, bahwasanya Rasulullah SAW pernah menjelaskan sudah terdahulu. Riwayat daripada Sahal bin Sa'ad, bu'istu was-sa'atu hakada, aku kata Rasulullah sekarang ini sudah diutus, antara aku diutus sekarang dan hari kiamat itu hakada, seperti telunjuk dengan jari tengah. Hari kiamat itu sama dekatnya seperti ini. Makanya semakin menuju hari kiamat ini, waktu ini dipercepat Allah Subhanahu wa taala. Setahun seakan sebulan, sebulan seperti satu Jumat. Nah, kita rasakan kan, sebentar Jumat, sebentar pengajian, tidak terasa dipercepat Allah Subhanahu wa taala. Ini karena doa daripada Harun dengan Marut yang kita ceritakan kemarin. Ya Allah, tolong percepatlah hari kiamat, karena kami tidak tahan lagi disiksa seperti ini. Harun dan Marut itu disiksa Allah Subhanahu wa taala, kepala mereka di bawah bumi, kaki mereka di atas langit. Disiksa oleh malaikat-malaikat yang lain. Dan mau percobaan jadi manusia adalah Harun dengan Marut kemarin itu. Lalu doa mereka, ya Allah, percepatlah hari kiamat, kami tidak tahan lagi disiksa seperti ini. Yang sehingga dengan doa-doa mereka tersebut, semakin kita menuju hari kiamat itu semakin cepat waktu berlalu. Habis Isya, sedikit-sedikit ternyata jam 10 malam tidur lagi. Tidak merasa tidur, subuh lagi. Coba kalau dahulu bulan puasa aja mulai habis zuhur telah tidur, kita menunggu menuju asar lama betul. Kalau sekarang tidur aja zuhur, tidak terasa sebentarnya tidur tadi itu sudah asar. Dahulu lamanya luar biasa. Nah, itu ditarik Allah Ta'ala dengan keberkahan waktu tadi ditarik. Kadzabat qablahum qaumun Nuhin fakadzabu abadana, telah mendustakan kaum sebelum kamu wahai Muhammad itu kaum Nuh. Fakadzabu abadana, mereka mendustakan daripada hamba-hamba kami, yaitu bernama Nabi Nuh alaihissalam. Wa qalu majnunun wazujir, si Nuh ini adalah orang yang gila.
wasdujur dan mereka mengancam kepada Nabi Nuh alaihissalam. Fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir. Fada'a rabbahu, kemudian beliau berdoa kepada Tuhannya, anni maghlubun fantasir. Sesungguhnya aku akan dikalahkan, fantasir, maka berikanlah pertolongan. Fafatahna abwabas samai, kemudian kata Allah, kami bukakan pintu langit, bima'in munhadir, dengan air yang bercucuran. Wafajjarnal arda uyunan, kemudian bumi ini mengeluarkan semua air-airnya. Jadi pada waktu di dalam suatu riwayat hadis Rasulullah SAW, kalau sekarang air hujan itu berasal daripada awan, tapi di waktu Nabi Nuh alaihissalam minta kepada Allah Subhanahu wa taala, anni maghlubun fantasir, ya Allah, saya ini sudah rasa dikalahkan oleh kaumku, sekarang tolong saya wahai Allah Subhanahu wa taala. Dibuka Allah taala seluruh pintu langit. Jadi air yang turun hujan pada waktu tenggelamnya dunia, kenapa cepat tenggelam dunia? Dikarenakan air hujan itu bukan berasal daripada awan, berasal daripada 7 lapis langit. Belum lagi air-air yang ada di bumi ini keluar sama, sehingga terciptalah yang namanya banjir. Jadi sampai-sampai adalah habis selesai banjir lah. Ada kaumnya Nabi Nuh kan, nenek-nenek inilah, nenek-nenek, ibu-ibu datang, wahai Nabi Nuh, saya ini sedih menangis. Sedih menangis kenapa? Saya ini mau ziarah kubur kepada anak saya. Anak saya berapa umurnya? 70 tahun. Dia tuh masih kecil, masih ramai bermain-main lagi. Coba, 70 tahun umur umat Nabi Nuh itu masih seperti anak-anak umur 5 tahun. Jadi kalau sekarang umur 70 tahun, 60 tahun masih main-main, kira-kira umat Nabi Nuh alaihissalam kira-kira masih main-main lagi. Jadi kata Nabi Nuh, wahai ibu, ini masih mendingan 70 tahun. Nanti umat Nabi Muhammad itu tidak sampai 70 tahun lagi umurnya. Berhenti ibu-ibu tadi menangis. Umat Nabi Muhammad nanti umat akhir zaman itu umurnya tidak sampai 70 tahun meninggal. Sampai punya anak 70 tahun masih disayangi, masih dimandikan, masih bermain dengan asik dengan sampean. Kok sampean sedih? Umat Nabi Muhammad nantinya, umat akhir zaman, kata Nabi Nuh, tidak sampai 70 tahun lagi umurnya meninggal. Jadi kalau sudah tua-tua masih main-main lagi, ini kira-kira umat Nabi Nuh alaihissalam. Ada kita lihat dari waktu di rapat, suami istri main dingdong apa yang menyamakan gambar. Nah, ini baru-baru aja, baru 2 hari yang lewat. Suami istri, anak itu gendong, suaminya sebelah sini, istri sebelah sini, main dingdong, masukkan kue-kue. Suami istri rupanya mencari hiburan, waktu itu padahal mainan anak-anak tuh kan. Yang menyamakan gambar tuh, kalau gambarnya sama 3, keluaran poin-poinnya kita lihat dari jarak jauh. Ini rupanya masa kecil kurang bahagia kira-kira. Mungkin tua daripada saya kan suami istri itu. Ya Allah, ya Allah. Memang kita itu ada disunahkan oleh Rasulullah SAW. Rawihu anil qulubi sa'atan ba'da sa'atin, fa innal qalba idza kanat 'amiyan. Rawihu anil qulubi, hiburlah oleh kalian hati-hati kalian, sa'atan sewaktu, ba'da sa'atin sesudah sewaktu, artinya jangan berterus-terusan. Kalau 2 jam main permainan itu tidak habis-habisnya ya kan. Apalagi main permainan di HP itu sampai berjam-jam, sampai tidak bisa tidur malam misalnya. Tanya, kenapa main menghibur? Sunnah Rasulullah. Itu sa'atan, satu waktu. Artinya bila sudah hilang jenuh, kerjakan lagi pekerjaan ibadah yang lain. Sa'atan ba'da sa'atin, sewaktu demi sewaktu. Fa innal qalba idza kanat amiyan, karena bahwasanya hati ini, kata Rasulullah, apabila dia lelah, hati
hati kita ini lelah karena memikirkan dia usaha terus di kantor, memikirkan dunia aja yang kita pikirkan, memikirkan ibadah lagi belum memikirkan ibadah, lelah juga bawa hiburan. Cuma hiburannya yang disunah-sunahkan, misalnya main panah, main belajar bela diri misalnya, olahraga. Nah itu diantara sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah itu main bulat. Itu di emperan masjid Rasulullah main bulat, latihan sama sahabat, main panah, main pedang. Nah itu hiburan para sahabat dahulu. Jadi bila lelah kita disunahkan untuk menghibur diri kita, tapi jangan berlama-lama. Fa innal qalba idza kana amiyan, karena sesungguhnya hati itu apabila sudah lelah pikirannya karena mikirkan dunia, amiyat dia akan buta. Kita ini banyak pikiran, ada yang mengganggu, marahlah, pasti emosi. Jadi supaya jangan terjadi yang namanya emosi, bawa hiburan dahulu. Hibur kemana Pak? Hiburan mancing. Nah itu ada tulisannya, dihapus sudah. Kalau ingin cepat mendapatkan ikan, inilah ada caranya kan. Itu tulis Bismillahirrahmanirrahim dengan huruf yang berputus-putus. Bismillahirrahmanirrahim itu tulisannya bagaimana? Ba satu, sin satu, mim satu, bismillah sudah. Kemudian alif, lam, ha. Bismillah sudah. Alif, lam, ro, ha, mim, nun. Bismillahirrahmanirrahim sudah. Alif, lam, ro, ha, ya, mim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ditulis di alat pancing kita. Tapi 2 kali sebelahnya belah. Nah, nulisnya tuh oleh ujung pancingan. Nulisnya bagaimana? Dengan jarum. Jadi digores kayaknya. Digores ba satu, sin, mim, bismillah sudah. Alif, lam, ha. Yang senang memancing aja bangga. Tulis sebelah kiri satu, sebelah kanannya satu. Pancing kan insyaallah. Nah, itu kalau coba ya. Itu manfaat Bismillahirrahmanirrahim itu banyak banget. Kalau Bismillahirrahmanirrahim itu lebih baca 100 kali ya. Bagi orang yang digigit ular atau kalajengking, gigit disengat kalajengking, itu cukup membaca Bismillahirrahmanirrahim itu 100 kali. Tiup ke air. Nah, air tadi yang pertama dioleskan di tempat digigit ular atau disengat kalajengking tadi, kemudian sisanya diminumkan. Itu diantara manfaat Bismillahirrahmanirrahim. Karena kita inilah banyak yang menggunakan sunnah-sunnah Rasulullah cuma satu. Sunnah Rasulullah yang banyak kita kerjakan cuma satu, yaitu madu. Padahal ada lagi yang disunahkan Rasulullah SAW. Alaikum bisyifa'aini al-asali wal qur'ani. Selalulah kalian itu berobat dengan 2 obat ini, kata Rasulullah. Al-asali yang pertama madu. Itu sunnah Rasulullah. Kalau ada madu asli simpan di kulkas. Jadi selama madu tadi ada di rumah, maka kita telah melaksanakan sunnah Rasulullah. Itu pahalanya banyak mengikuti sunnah Rasulullah. Satu. Yang kedua, wal Qur'ani, berobat itu dengan ayat Quran. Berobat dengan ayat Quran. Kita bicara masalah manfaat Quran aja deh. Karena di ayat di sini nanti dibicarakan bahwa walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Ini Allah janji Allah Subhanahu wa taala. Walaqad yassarnal Qur'ana, sungguh telah berarti ini janji Allah taala ini sudah pasti. Walaqad yassarnal Qur'ana, sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an itu lidzikri untuk dihafal, fahal min muddakir, maka adakah orang yang memikirkannya? Kata Allah Subhanahu wa taala. Quran itu sangat mudah
menjaganya sulit supaya jangan hilang lagi. Bahkan kata Rasulullah SAW, Al-Quran itu seperti unta yang liar. Bila lengah sedikit yang punya unta, maka cepat hilang unta tadi. Artinya Quran itu sama sedikit pun kita lengah sedikit, kadang langsung hilang hafalan. Quran menghafal dipermudah Allah Ta'ala, tetapi ini menjaganya sangat sulit. Makanya keistimewaannya menghafal Quran itu akan bisa memberikan syafaat 10 orang keluarganya yang ahli neraka, yang hampir diceburkan masuk ke dalam neraka, bisa diselamatkannya 10 orang. Itu sekedar menghalalkan apa yang dihalalkan Al-Quran dan mengharamkan apa yang diharamkan Al-Quran. Belum lagi kalau dia mengamalkan sepenuhnya baik, tingkat derajatnya pun tinggi di sisi Allah. Itu baru hafal Quran. Apalagi bisa mengamalkan isi Al-Quran tadi. Nah, sehingga guru saya dulu pernah menjelaskan bahwa kedudukan orang yang hafal Quran itu di bawah daripada wali nuqaba dan mujaba. Wali nuqaba dan mujaba itu kalau tidak khilaf di dalam kitab Tabaqatul Kubra itu ada 300 nuqaba. Jadi wali-wali nuqaba, wali-wali mujaba itu 300. Seluruh alamnya ada 300 nuqaba, 300 mujaba. Nah, di bawah nuqaba dan mujaba itu ada hamlatul Quran, termasuk daripada kekasih-kekasih Allah, orang-orang yang bisa mempertahankan Al-Quran di dalam dadanya. Itu di bawah wali nuqaba dan mujaba, tersebar di muka bumi. Nah, di atas daripada nuqaba mujaba ini ada namanya wali abdal. Wali abdal ini jumlahnya 40 orang di dalam sebumi. Nah, kutub utara sampai kutub selatan, timur sampai ke barat, jumlah wali abdal itu kata Rasulullah ada 40 orang. Ciri-cirinya yang pertama, ini ciri-ciri orang yang berkedudukan di wali abdal. Yang pertama, dia itu tidak memiliki anak. Entah dia itu tidak kawin atau dia itu kawin tapi tidak punya anak. Yang kedua, ruhamau, mereka kata Rasulullah memiliki sifat kasih sayang. Kasih sayang, bersayang-sayang di muka bumi dengan makhluk Allah. Itu wali abdal. Di atas lagi ada namanya wali akhyar. Wali akhyar itu jumlahnya ada 7. Jadi ini ibarat pangkat, ini pangkat mulai lurah, camat, bupati, gubernur, menteri-menteri, presiden, tingkatan yang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di atas wali abdal itu ada wali akhyar, jumlahnya 7 orang. Termasuk di antaranya wali akhyar ini adalah Imam Sufyan Tsauri rahimahullah. Imam Sufyan Tsauri itu wali abdal. Nah, di atas wali akhyar ini ada lagi namanya wali kutub. Wali kutub itu ada 4 orang. Kutub utara, kutub selatan, kutub barat, kutub timur. 4 orang pimpinannya. Anggapnya menteri sudah. Di atas wali kutub ada wali yang namanya wali autad. Wali autad itu di dalam sebumi ini cuma 2 orang. Siapa mereka? Pendapat sepakat ulama, kebanyakan ulama salaf dahulu, wali autad ini adalah Imam Syafi'i dan Imam Sufyan Tsauri rahimahullahu ta'ala. Wali yang hampir paling tinggi itu Imam Syafi'i dan Imam Sufyan Tsauri. Gurunya Abu Hanifah. Padahal lebih muda Sufyan Tsauri ketimbang Abu Hanifah. Tapi karena kewalian beliau, Abu Hanifah belajar kepada Imam Sufyan Tsauri. Itu wali autad. Jadi dalam sebumi cuma 2 orang. Nah, di atas wali autad ini ada namanya wali gaus. Pimpinan seluruh wali-wali yaitu Imam Habib Abdullah Al-Haddad, pengarang Ratibul Haddad yang setiap malam Jumat yang kita baca.
Insyaallah malam Senin yang akan datang nanti kita ijazahkan sanadnya. Saya mendapatkan sanad langsung daripada guru saya Syekh Muhammad Nudi Marbu, yang mengambil daripada Syekh Yasin Al-Badani, mengambil lagi pada Umar bin Hamdan, berterus sampai kepada Habib Abdullah Al-Haddad. Bagaimana cara membaca Ratibul Haddad dengan benar? Nanti insyaallah malam Senin nanti kita bikinkan sanadnya. Apa yang dibaca sebelum membaca Ratibul Haddad nanti ada di sana. Insyaallah malam Senin nantilah kita sama-sama adalah jadi sanad kita ini bersambung baik kepada pengarang yaitu Habib Abdullah Al-Haddad. Nah itu wali-wali di muka bumi, wali-wali di muka bumi. Jadi sehingga adalah kalau sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini, walaqad yassarna Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Sesungguhnya telah kami permudah Quran itu untuk dihafal. Mudah. Sehingga kalau ulama-ulama dahulu itu mereka tidak berani berdakwah kecuali hafal Quran dahulu. Karena dalil semua ilmu itu di dalam Al-Quran. Adapun penjelasan hikmah-hikmah Al-Quran itu di dalam hadis Rasulullah. Nah, orang dahulu. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma. Bal huwa ayatun fi suduril ladzina utul ilma. Tanda kebesaran Allah. Ini Allah Taala berfirman, bal huwa ayatun. Bahkan Al-Quran itu ayatun sebagai tanda kebesaran Allah. Artinya orang itu bisa kalau kita pandang mengingatkan kita kepada Allah. Fi suduril ladzina utul ilma, orang-orang yang di dalam dada orang-orang yang memiliki ilmu agama. Artinya seseorang yang memiliki ilmu agama tanpa berdasarkan hafal Quran itu belum nampak yang namanya kebesaran Allah. Belum nampak. Buktinya di mana? Di saat kita melihat seseorang itu tidak bisa mengingatkan kita kepada Allah. Bahkan hadis Rasulullah SAW inilah, khairukum man dzakarakumullah wa ru'yatuhu wa zada fi amalikum. Orang yang paling baik di antara kalian semua, seseorang dzakarakumullah, yang dia itu bisa mengingatkan kamu kepada Allah, ru'yatuhu, di saat kamu melihat dia, wa zada fi amalikum, dan bisa menambahkan daripada amal kalian. Itu orang paling baik kata Rasulullah. Walaupun kita jangan sekadar pandang pakaian, terkadang kita ini terfokus kepada pakaian seseorang, sorbannya bagus, kita anggap orang tuh paling bagus lah, ibaratnya amal soleh. Belum tentu, ternyata bacaannya pun salah-salah aja misalnya. Makanya ulama-ulama sufi akhir zaman mereka itu lebih baik menjaga hati ketimbang daripada rusak hati. Kalau kita pakai sorban yang bagus, lalu ada kesombongan di dalam diri kita, merasa ingin dihormati, bahaya. Makanya pakaian yang biasa begitu, ulama-ulama sufi akhir zaman lebih baik menjaga hati ketimbang melakukan hal yang sunnah tetapi yang bisa merusak daripada ibadah hati. Di antara tanda hari kiamat di dalam kitab Syarah Barkawi, takhruju dabbatul ardi, akan keluar yang namanya binatang yang bersayap, fi Makkah, di daerah Makkah, inda Safa, di daerah Safa. Ada Safa sama Marwah itu yang kita tawaf, kita sa'i adalah di Safa sama Safa. Nanti akan keluar itu binatang yang bersayap di daerah Makkah, yaitu inda Safa, di sisi Safa. Tatakallama bilisanin fasihin, dia akan berbahasa manusia. Tanda hari kiamat nanti di daerah Makkah. Wa tamla wajhul ardi bil adli. Wa maha asal Musa alaihi salam,
Dia nanti membawa tongkat Nabi Musa alaihissalam, binatang tadi. Wa khatam Sulaiman alaihissalam, dan membawa cincin Nabi Sulaiman alaihissalam. Idza darabat bil 'asa ala wajhil mu'minin yaktubu hadza mu'min. Apabila tongkat Nabi Musa itu, tongkat Nabi Musa yang dipegang oleh binatang tadi dipukulkannya ke dahi orang beriman, maka dahi orang beriman itu akan bertulisan di sini, hadza mu'minun, orang ini beriman. Itu jadi lagi kita mengenali, karena akhir zaman itu sangat sulit kita membedakan ini orang beriman ke orang munafik, sulit. Banyak berbeda sudah. Sehingga apabila binatang itu sudah datang hampir hari kiamat nantinya, dipukulnya wajah-wajah orang yang beriman. Jadi ketahuan yang beriman sama tidak beriman ada. Wa idza darabat bil 'asa, apabila dia memukulkan tongkatnya itu ala jabhatil mu'min, di dahi orang-orang beriman, yuktabu hadza mu'min, maka akan tertulis ini orang beriman. Wa idza khatam ala wajhil kafir, yuktabu hadzal kafir. Dan apabila orang itu memang kafir, maka akan bertuliskan ini orang kafir. Jadi ketahuan nanti orang beriman, orang kafir itu di dahinya bertuliskan nanti di akhir zaman. Nuzul Isa alaihissalam fi Syam bi manaratil bayda, wa yuqalu dajjal bi haitsu lam yaqaluhu ladabul kamil bil ma'i, tsumma yamal bi syarati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu diantara ya. Cuma banyak lagi sebenarnya kalau kita bicara masalah tanda-tanda hari kiamat inilah. Cuma yang kita ambil kesimpulan daripada cerita inilah, cerita masalah hari kiamat inilah. Terbelahnya bulan, dekatnya hari kiamat, seperti dua tanganku ini, kata Rasulullah. Itu kesimpulan daripada cerita inilah, bahwasanya kita disuruh untuk kembali memikirkan daripada isi kandungan Al-Quran. Walaqad yasarna lil Qur'ani fahal min muddakir. Karena ayat-ayat ini beberapa kali diulang di surah ini. Lalu diceritakan cerita-cerita azab-azab inilah di dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Qamar diceritakan macam-macam azab. Contoh adalah pada waktu Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam kan didatangi Jibril, Mikail, Israfil yang menyerupai orang-orang muda. Lalu kata Nabi Nuh, hada banati, ini anak-anakku. Ini ada orang munafik pada. Nah, cuma bedanya begini Pak, bedanya istri para nabi-nabi sekalipun mereka itu maksiat, itu ada jaminan Allah Subhanahu wa taala maksiat mereka tidak sampai berzina. Daraballahu masal lil abadaini. Kami mencontohkan, kata Allah Subhanahu wa taala, bagi dua orang hamba kami, yaitu Nabi Lut dengan Nabi siapa? Nabi Lut istrinya kan tidak beriman kepada Nabi Lut. Solihaini tahta abidaini. Kami memperumpamakan, kata Allah Ta'ala, dua hambaku yang beriman kepadaku. Contohnya Nabi Lut, istrinya itu kan lesbian. Cuma hati-hati kita sepakat para ulama sekalipun maksiatnya istri-istri Nabi dahulu itu tidak sampai yang namanya melakukan perzinahan. Contoh istri Nabi Lut, di zaman Nabi Lut itu kan lesbian ada, adalah homoseksual ada, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Istrinya Nabi Lut alaihissalam, sekalipun di dalam Al-Quran itu dikatakan sebagai orang kafir mereka itu tidaklah kafir kepada masalahnya tidak, mereka cuma tidak mempercayai dengan Allah Ta'ala itu aja. Tetapi maksud mereka tidak sampai kepada berzina. Sekalipun di zaman itu
lesbian menyebar, homoseksual menyebar. Lalu pada waktulah Jibril alaihissalam, Jibril, Mikail, Israfil yang menyerupai 3 orang pemuda yang paling tampan masuk kepada Nabi Lut alaihissalam, bercerita-cerita masalah firman Allah Ta'ala. Istrinya Nabi Lut ini ngintip ada pemuda tampan, disebarluaskannya pada waktu di kampung pada waktu itu. Lalu datangan seluruh penduduk kampung, laki-laki semua. Kan laki-laki senang dengan laki-laki ya. Datang, wahai Nuh, keluarkan mereka yang bertiga itu, keluarkan. Tidak mau Nabi Nuh, sampai ditutup pintu rumah oleh Nabi Nuh alaihissalam. Jadi sampai pada rumah Nabi Nuh hampir roboh, digoyang oleh masyarakat pada waktu itu. Nah, di waktu hampir saja roboh pintu rumah Nabi Lut alaihissalam, malaikat Jibril pada waktu itu dengan sayapnya menusuk semua mata-mata orang-orang kafir pada waktu, sehingga mereka itu pada besok harinya buta selama-lamanya. Fa'arsalna alaihi rihan sarsara. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kami terpakan kepada mereka angin yang begitu dahsyat, seperti mencabut ka'annahu jarim mutasir, seperti pohon-pohon kurma yang dicabut daripada akarnya. Sudah buta, diterbangkan Allah Ta'ala ke langit lagi, dijatuhkan lagi ke bumi. Nah, ini cerita masalah adab pada orang-orang dahulu lah. Masalah adab orang dahulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lisaati asharatun." Hari kiamat itu ada beberapa tanda. Yazharu adamu nifaqil aswaq. Tidak ada lagi keadilan, atau apa bahasa kita itu, tidak ada lagi kebenaran di dalam pasar. Banyak yang berbohong sudah di pasar itu. Aku sudah sampai modalnya, padahal sudah sampai modalnya. Atau yuqallilul matar wan nabat. Tanda lagi hari kiamat akan sangat jarang turun hujan, wan nabatu, dan tumbuh-tumbuhan tidak mau lagi tumbuh. Sekalipun orang sekarang mulai perencanaan adalah ini pupuknya supaya tumbuh, tidak akan tumbuh lagi. Jadi semakin teknologi semakin maju, inilah janji Rasulullah SAW hari kiamat itu tandanya hujan semakin sedikit dan tumbuh-tumbuhan tidak mau lagi tumbuh. Sekalipun banyak teknologi sekarang pakai pupuk ini, caranya begini supaya tumbuh, tidak akan tumbuh lagi. Watabshul gibata, akan menyebar luas yang namanya gibah. Itu sudah pasti. Wa yuqadiru riba wa yaqulu riba, banyak yang makan riba. Wa tadhharu auladuz zina, akan banyak menyebar anak-anak zina. Maka di antara ashabul a'raf, ini kita yang lama dulu kita kembali ceritakan. Di antara penduduk ashabul a'raf, artinya masuk surga tidak, masuk neraka tidak. Di akhir nanti itu ada 3 tempat, ada surga, ada neraka, dan ada bukit a'raf. Bukit a'raf itu pertengahan antara surga dengan neraka. Nah, di bukit itulah anak-anak zina itu akan diletakkan di sana. Orang yang, kata Ibnu Abbas, orang yang kebaikan dan keburukannya sama rata, diletakkan di ashabul a'raf tadi. Orang-orang yang belum datang hidayah, contoh adalah wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Nah, dengan Quran sebutlah, kami tidak akan mengadab suatu kaum hatta nab'atsa rasula, kecuali akan diutus rasul. Jadi misal antara Nabi Isa alaihissalam ini kan ada berapa? 1500 tahun lah kepada Rasulullah SAW. Jadi misalnya umat Nabi Isa lah mulai kafir. Nah, ada golongan yang lain yang belum menerima
hidayah daripada Nabi Isa, pelajaran Nabi Isa. Tetapi mereka ini belum menemui Rasulullah SAW. Ini termasuk di antara orang yang akan diletakkan di Bukit Arafah. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Tidaklah kami mengadab suatu kaum terkecuali sudah diutus rasul. Bila belum diutus rasul, maka orang tadi akan berada di mana? Di Bukit Arafah. Banyak penduduknya itu ada 12 kata Rasulullah. Nah, jadi akhir zaman ini semakin banyak anak-anak zina. Wa yu'dhamu rabbul mal, akan dimuliakan orang-orang yang memiliki harta. Orang-orang alim disingkirkan. Pokoknya bila orang memiliki harta dimuliakan. Wa ta'luna aswatul fusukati fi masajid, akan selalu ditinggikan suara-suara kefasikan di dalam masjid. Main alat musik di masjid. Ini mohon maaf lah, contohnya HP. Misalnya ada lagu dangdut, bunyi ringtone-nya lagu dangdut, berbunyi di dalam masjid, ini sudah tanda akhir zaman sudah. Wa ta'lu aswatul musaqi, akan ditinggikan, akan nyaring, akan semakin nyaring suara-suara fasik bil masajid, di dalam masjid-masjid Allah. Jadi akhir zaman kita bukan sekadar lagi orang berani main alat musik misalnya di masjid, tetapi bunyi-bunyi alat musik pun ada di masjid. Contohnya HP berdiri lagu apa misalnya, lagu dangdut, lagu pop. Itu contoh itu sudah tanda akhir zaman. Wa yuzharu ahlul munkari ala ahlil haqqi, akan nampak ahli kemungkaran atas daripada ahli kebenaran. Di antaranya lagi kata Rasulullah SAW, tanda hari kiamat. Wa ta'allumu li ghairi din, orang lebih banyak belajar mendatangi pengajian apa? Li ghairi din, bukan perkara agama. Bila pengajian itu pengajian bukan pengajian yang wajib seperti tauhid, fikih, dan tasawuf, mereka senang. Bila pengajian itu acara mendebat banyak Pak. Cuma bila sudah pengajian yang masalah seperti agama seperti ini tidak ada lagi, sudah makin kurang orangnya. Itu sudah tanda akhir zaman, hampir hari kiamat sudah. Wa ta'atu rajulu imra'atahu, taatnya seorang suami akan istrinya. Wa aqqa ummahu, yang mengakibatkan dia durhaka kepada ibunya. Wa qaruba sadiquhu wa ba'uda abahu, orang lebih dekat dengan temannya tetapi yang lebih jauh dengan bapaknya. Nah, ini zaman berteman ke sana Pak ya, sama bapaknya tidak akrab lagi sudah. Anak bila sudah tidak akrab lagi sama bapaknya, lebih dekat curhatnya kepada temannya, itu sudah tanda hari kiamat. Pasti dekat sudah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, dosa kita, dosa kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita bisa mengamalkannya. Mudah-mudahan kita termasuk orang ahlul ilmi, ahlul taqwa, ahlul tauhid. Wa ahlul ilmi wa ahlul billah dengan berkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diwafatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi wa lakum min shalihin hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma 'alanna wa ma anta a'lamu antal muqaddim wa antal mu'akhir. La ilaha illa anta rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu